Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Seiring dengan permintaan beberapa santri, tentunya yang via kajian online bersamaan dengan kajian para santri, meminta untuk memberikan pengantar kajian Jam'ul Jawami' ini, karena ketika mereka langsung masuk ke pembahasan, meskipun masih muqaddimah, masih pengantar, mereka merasa belum familiar terkait dengan kitab Jam'ul Jawami' ini. Meskipun secara materi di pengantar itu sudah banyak bersinggungan dengan beberapa materi-materi yang telah didapatkan di beberapa kesempatan dalam proses pembelajaran, baik dengan yang lain maupun dalam konteks kajian yang dilakukan secara pribadi. Tapi spesifik terkait dengan Jam'ul Jawami' ini, ada yang ingin mengenal. Saya ingin mengawali dan memperkenalkan Jam'ul Jawami' ini dengan sebuah pernyataan yang tidak berarti kita harus pesimis, tetapi justru untuk membuat kita lebih tertantang, untuk lebih serius mencermati dan mengikuti kajian Jam'ul Jawami' ini. Saya ingin membuat satu simpulan bahwa Jam'ul Jawami' memang itu kitab yang rumit bagi sebagian kalangan atau bahkan sebagian besar para santri. Karena rumitnya inilah maka banyak yang beralasan untuk tidak minat terhadap kitab Jam'ul Jawami'. Padahal di dalam kitab Jam'ul Jawami' ini banyak mutiara keilmuan yang memuat perspektif keilmuan secara luas. Artinya ketika kita masuk dalam kajian teks Jam'ul Jawami' itu bisa menjadi satu keyword, kata kunci kita untuk masuk pada pintu utama bahkan yang akan memudahkan kita untuk mendeteksi atau memahami lorong-lorong atau sudut-sudut rumah ilmu keislaman, atau mendekati sebuah pohon keilmuan yang terkait dengan ilmu keislaman. Ketika kita sudah mengenal pohon itu dan cara memetiknya, cara menanamnya, bahkan cara memasarkannya kepada publik, dan dengan berbagai pengupasan dari buah pohon yang lezat itu akhirnya enak juga, meskipun sekilas untuk membukanya itu rumit, tapi begitu sudah ketemu kuncinya, seperti durian itu, orang mau buka durian itu kan mengerikan,
kulitnya yang begitu tebal, dan di situ dilapisi apa, duri yang tajam-tajam itu. Tapi begitu kita tahu teorinya, ceklik, enak, dimakan lezat. Dalam konteks keilmuan, jamul jawame lebih daripada itu. Sehingga ketika orang sudah memahami jamul jawame, dia itu akan ketemu bahwa perspektif pemikiran yang ingin dibangun oleh musannaf, penyusun jamul jawame, bagaimana memahami teks dalam konteks usul fikih maupun dalam konteks usuluddin, itu akan mudah, dan kita seperti akan ditemani kerangka-kerangka yang betul-betul sangat konsepsional, yang akan memudahkan kita untuk belajar dua tema pokok, yaitu usul fikih dan usuluddin. Sehingga kita akan masuk dalam kajian jamul jawame itu secara tambah lebih logis, karena bab per bab itu mengantarkan kita untuk tetap konsisten pada pemahaman yang mendasar terkait dengan dua tema, yaitu usul fikih dan usuluddin. Artinya apa? Tingkat keurutan memahami jamul jawame itu tinggi. Tapi begitu sudah masuk dalam sebuah pemahaman dan bisa menikmati, itu kayak malah diantarkan, semakin menemukan puncak-puncak kenikmatan, merefleksikan pemahaman terkait dengan usulul fikih dan usuluddin. Kitab jamul jawame itu menggunakan mahtutat kuno, dan di situ disusun berdasarkan gramatika Arab yang memiliki tingkat estetika yang cukup tinggi, sehingga tidak semua orang bisa memahami, hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa memahami. Makanya di pengantar yang sudah saya sampaikan dua pertemuan itu terasa sekali kerumitan memahami diksi, tapi begitu ketemu ternyata memiliki nilai sastra yang tinggi, dan kata yang dipilih oleh jamul jawame itu memang betul-betul diksi yang menjadi kata kunci pengembangan keilmuan, kata kunci untuk masuk dalam studi usul fikih dan usuluddin. Peradaban usul fikih, peradaban pemikiran yang berbasis usul fikih dan usuluddin itu memang mau tidak mau harus belajar jamul jawame, harus bersinggungan, melakukan diskursus dengan jamul jawame. Jamul jawame itu merupakan kitab yang menghimpun, mengkorelasikan atau menganalisis, mengkomparasikan pandangan para ulama terkait dengan tema-tema yang dibahas di jamul jawame. Mengapa jamul jawame ini itu terkesan, saya katakan terkesan rumit? Padahal kalau sudah ketemu, wow, puas sekali. Puncak pemahaman kita terhadap teks itu puas, karena bisa mengantarkan pemahaman kita pada teks-teks yang lain terkait dengan usul fikih dan usuluddin. Itu lebih mudah setelah kita memahami jamul jawame. Ini bisa dimaklumi karena memang jamul jawame ini itu seperti yang disampaikan oleh
musannaf itu menghimpun lebih dari 100 kitab rujukan, sehingga betapa padatnya Jamul Jawame tidak hanya dipadatkan pada isi teks, tapi juga dipadatkan dalam persoalan diksi, pilihan kata yang digunakan dalam kitab. Itu setiap satu kata itu seperti menjangkau di banyak kata, di banyak kitab, sehingga Jamul Jawame ini tidak hanya menghimpun lebih dari 100 kitab rujukan, tapi juga menghimpun dari ribuan kata yang ada di 100 kata kitab rujukan itu. Ini keren-kerennya kitab Jamul Jawame di sini. Ini promosi, tapi memang realistik terkait dengan keberadaan kitab Jamul Jawame ini. Meskipun ada hal yang mengerikan itu tadi, tidak mudah untuk memahami karena pilihan diksinya itu, setiap diksi itu padat, ada relasi maknanya, dan setiap makna yang dicantumkan dalam teks itu menjadi ringkasan dari seluruh makna yang di beberapa kitab yang dihimpun oleh musannaf. Jamul Jawame itu masyhur di kalangan pesantren di Indonesia, lebih-lebih pesantren yang di situ menjadi basis pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sebenarnya siapa sih pengarang kitab Jamul Jawame? Kok sampai sehebat ini? Jamul Jawame itu ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi bin Ali bin Tamam bin Yusuf bin Musa bin Tamam As-Subki. Penulis kitab ini itu dikenal juga dengan sebutan Imam Tajuddin As-Subki. Dia lahir pada tanggal 7 Dzulhijjah 727 Hijriah atau 1327 Masehi, dan beliau wafat pada hari Selasa, lahir pada hari Selasa, wafat juga pada hari Selasa, yaitu tanggal 7 Dzulhijjah 771 Hijriah atau 2 Juli 1370 Masehi, tepatnya di Damaskus. Beliau putra dari Imam Taqiyuddin As-Subki yang era keberadaan beliau sekitar atau wafat beliau 756 Hijriah atau 1355 Masehi. Ayah Tajuddin As-Subki ini termasuk seorang qadhi dan hakim di Damaskus. Tentu sebagai seorang qadhi dia memiliki kapasitas keulamaan yang sangat disegani. Setidaknya menjadi tokoh zamannya. Imam Tajuddin As-Subki belajar dari kecil dengan bapaknya sendiri, yang dimulai dengan menghafal Quran, ya normatif dalam studi ilmu keislaman itu rata-rata di ulama-ulama besar itu dimulai dari menghafal Al-Quran di saat masih kecil. Imam Tajuddin As-Subki juga banyak belajar kepada para ulama di Mesir, yang kemudian dia juga ikut pindah di Damaskus, belajar pada ulama-ulama yang ada di Damaskus, dan belajar pada ulama yang rata-rata sudah bergelar masyayikh, sehingga tingkat keberkahan, ketajaman, dan experience atau pengalaman keilmuan itu sangat mempengaruhi
para santri. Imam Taqiyuddin menunjuk kepada putranya, yaitu Imam Tajuddin As-Subki, Musannaf Jamul Jawami', untuk menggantikan ayahandanya sebagai qadhi di Damaskus. Ini pengalaman yang luar biasa untuk meningkatkan keilmuan, kearifan, kebajikan, kebijaksanaan, bagaimana mengkontekkan prinsip normatif dengan konteks yang harus dihadapi ketika dia menjadi seorang qadhi. Dan akhirnya juga Imam Tajuddin As-Subki menjadi seorang hakim yang paling terkemuka di eranya. Dan tapi perlu diketahui, Imam Tajuddin As-Subki selain pakar di bidang ilmu fikih, beliau juga pakar dalam bidang sejarah, sehingga kuat dalam konteks nusus, hal-hal yang berkaitan dengan nas. Imam Tajuddin As-Subki juga sangat kuat dalam konteks waqa'i', hal-hal yang terkait dengan realitas kesejarahan. Karya dari Syekh atau Imam Tajuddin As-Subki itu adalah Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Beliau hidup sampai berusia 43 tahun. Subhanallah, subhanallah. Di usia dipanggil Allah masih cukup sangat muda, masih sangat muda ini, itu sudah mewarisi khasanah ilmiah yang cukup besar di lingkungan umat Islam. Disiplin ilmu yang beliau refleksikan itu betul-betul menunjukkan bahwa beliau memang menguasai setiap ilmu yang terkait dengan karya-karya beliau. Tidak hanya menulis, tapi juga betul-betul refleksi dari kajian mendalam beliau dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang ilmu mantek, ya, dalam bidang usul fikih, dalam bidang qawaidul fiqhiyah, dalam bidang fikih, sejarah, adab, nahwu. Dan itu nampak dari susunan teks beliau yang nggak bisa kita sebutkan di sini. Sangat mudah dilacak dari karya beliau di bidang ilmu hadis, karya beliau di bidang ilmu akidah, karya beliau di bidang ilmu usul fikih, karya beliau di bidang fikih, karya beliau di bidang sejarah bahkan. Tentu beliau sebagai seorang ulama yang hidup di masa transisi perubahan yang luar biasa di kalangan adanya relasi kuasa yang luar biasa di zaman beliau, sehingga perjalanan beliau tidak bisa dilepaskan dari sosiopolitik. Nah, tapi saya kira nggak perlu saya bahas di sini, karena relasinya hanya dengan sistem kekuasaan yang saya kira nggak signifikan untuk, meski mempengaruhi pola pikir, tetapi tidak menjadi sesuatu yang urgent. Oke, kita akan masuk kepada spesifikasi kajian kitab Jamul Jawami'. Yang jelas Jamul Jawami' itu terdiri dari dua kata, yaitu jam'u yang berarti kumpulan, dan al-jawami' merupakan jamak dari kata jam'u yang berarti banyak kumpulan. Nah, dari situ Jamul Jawami' itu maksudnya adalah kumpulan dari berbagai kumpulan atau kapita selekta dari berbagai pandangan. Karena memang kitab ini itu real menghimpun, mengkorelasikan, menganalisis, mengkomparasikan berbagai pandangan para ulama sebelumnya, sehingga kitab ini itu betul-betul memiliki korespondensi yang luar biasa terkait dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Beliau akui di pengantarnya menghimpun lebih dari 100 kitab rujukan. Kitab Jamul Jawami' ini
sudah disarah oleh banyak ulama. Di antara para ulama yang mensyarah Jamul Jawami ini itu adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, yang kita kenal dengan kitab Syarah Jamul Jawami. Selain kitab syarah dan hasyiah, ada banyak ulama yang juga menazumkan, yaitu menjadikan kitab Jamul Jawami menjadi sebuah syair, sehingga mudah dipelajari oleh para santri. Metode yang digunakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Jamul Jawami, metode yang beliau gunakan itu adalah metode menjelaskan ta'rif terhadap sesuatu, ta'rif syai' bidzikri haddihi al-mantiqi, yaitu menyatakan sesuatu berdasarkan batas logika. Ta'rif itu sesuatu yang sangat penting. Orang akan kesulitan tanpa memahami setiap diksi yang disampaikan di dalam kitab secara clear. Karena tiap diksi ini memiliki relasi juga terhadap ilmu pengetahuan. Implikasinya terkait dengan usuluddin dan pemahaman terhadap usulul fikih. Maka ta'rif itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kajian Imam Subki ini. Sebagai catatan tambahan, Imam Tajuddin As-Subki itu wafat di usia muda dan karya yang mendunia. Kitab ini itu merupakan masterpiece. Ada idiom dalam lingkungan masyarakat pesantren terkait dengan Jamul Jawami ini, belum dikatakan menguasai ilmu fikih sebelum seorang santri itu mampu memahami kitab Jamul Jawami. Saya ada beberapa catatan terkait dengan kitab Jamul Jawami ini, yaitu korespondensi keilmuan Syekh Tajuddin As-Subki. Betul-betul ada keberlangsungan keilmuan yang beliau kaji dari ulama-ulama sebelumnya, dari para guru. Di antara guru Syekh Tajuddin As-Subki itu adalah ayah beliau sendiri. Tadi sudah kita sampaikan. Beliau juga berguru kepada Fathuddin Muhammad bin Muhammad Al-Andalusi yang wafat tahun 734 Hijriah. Beliau juga berguru dengan Syekh Aminuddin Abdul Muhsin bin Ahmad As-Sabuni yang wafat 736 Hijriah. Juga belajar dengan Syekh Abu Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki, wafat 742 Hijriah. Juga belajar dengan Syekh Samsuddin Muhammad Az-Zahabi, wafat 748 Hijriah. Beliau juga berguru dengan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Naqib, wafat 745 Hijriah. Dan yang terakhir dalam catatan saya dari guru beliau bernama Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi, wafat tahun 745 Hijriah. Dari seluruh para guru ini membuat catatan untuk Syekh Tajuddin As-Subki bahwa memang penulis Jamul Jawami ini sosok yang alim alamah, berbasis kecerdasan yang dimiliki dan ketekunan yang luar biasa selama menuntut ilmu. Tercatat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Beirut
diterbitkan oleh Darul Fikri 2010 volume 10 halaman 1904 atau 194. Syekh Tajuddin As-Subki itu sudah mendapatkan izin untuk berfatwa dan mengajar ilmu yang beliau kaji dari Syekh Ibnu Naqib, bahkan belum mencapai usia 18 tahun. Beliau juga mendapatkan gelar mufti al-Islam setelah memecahkan permasalahan yang sulit dalam fikih mazhab Syafi'i. Salah satu guru beliau, Samsuddin Muhammad Az-Zahabi, uji Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mukhtas bil Muhaddithin, terbit Riyadh Maktabah As-Siddiq 1988 halaman 152. Tidak hanya di bidang ilmu fikih, Imam Subki juga menulis beberapa hadis dari guru beliau, dan sebagai seorang guru berharap kepada sosok murid yang bernama Syekh Tajuddin As-Subki ini agar mendekati agar menggeluti bidang keilmuan sehingga bisa mengajar dan berfatwa dengan baik. Dikisahkan oleh Syekh Yusuf Al-Mizzi, salah satu gurunya juga, yang juga sangat memuji Syekh Tajuddin As-Subki, bahwa beliau sudah memperkirakan kalau Syekh Tajuddin As-Subki itu akan menjadi ulama besar dalam ilmu hadis. Bahkan sampai orang tuanya nggak enak karena anaknya dipuji oleh gurunya terlalu berlebihan, sampai mengingatkan pada gurunya agar tidak menyampaikan itu karena itu pujian yang berlebihan yang didengarkan oleh sang ayah. Syekh Samsuddin Muhammad Az-Zahabi mengatakan kepada ayahnya, sungguh putramu di atas rata-rata. Ya, seorang ahli hadis yang sangat bagus, karena ayahanda Syekh Tajuddin As-Subki yang bernama Syekh Taqiyuddin itu merasa tidak enak, sehingga membalasnya dengan ungkapan, putraku masih belum pantas meraih pujian tersebut. Bahkan ayahandanya mengatakan, putraku masih mutawassit, tidak terlalu pemula tapi juga tidak terlalu unggul. Kisah pujian antara Syekh Samsuddin Muhammad Az-Zahabi dengan ayahanda Syekh Tajuddin As-Subki yang bernama Syekh Taqiyuddin As-Subki itu terekam di kitab karya Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, yaitu di kitab Al-Usul wal Usuliyun, terbit Darul Furuq An Mansurah tahun 2019 volume 2 halaman 340. As-Suyuti juga pernah mengatakan Syekh Tajuddin As-Subki adalah seorang ulama yang mulai menulis karya ilmiah di umur 20 tahun. Ia telah mengirim surat kepada penguasa Nasuriah. Pada usia itu Syekh Tajuddin As-Subki sudah mencapai derajat ijtihad yang tak tertandingi, sehingga Imam Suyuti berkomentar, di zamannya tidak ada yang menampik bahwa Tajuddin As-Subki adalah seorang pakar yang tiada tanding. Ini termuat di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti Al-Muhadharah fi Tarikhil Misr wal Qahirah
terbit di Beirut, Darul Kutub, 2011, volume 1, halaman 328. Ada hal yang menarik. Syekh Tajuddin Az-Subki juga pernah memberikan pembelaan kepada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, tokoh ulama kalam. Beliau mengakui bahwa Syekh Abu Hasan tidak membuat bid'ah pemikiran, bukan juga mendirikan mazhab baru, tetapi ia meneguhkan mazhab ulama terdahulu. Syekh Tajuddin Az-Subki juga menjelaskan bahwa Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu membela manhaj yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Karenanya penisbatan kepada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu disebabkan ia meneguhkan jalan para ulama salaf dengan argumentasinya berpegang teguh diambil dari sumber-sumber ulama salaf. Itu disampaikan di kitab karya Syekh Tajuddin Az-Subki, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, diterbitkan di Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2009, volume 3, halaman 365. Ada 4 karya Syekh Tajuddin Az-Subki dalam ilmu ushul fiqh, yaitu kitab Al-Ibhas, Ibhasus Syarah Minhaj, kitab Raf'ul Hajib an Mukhtasar Ibnu Hajib, kitab Jamul Jawami', dan kitab Man'ul Mawani'. Kitab-kitab ini menjadi karya yang penting, monumental, banyak dipakai di beberapa belahan dunia untuk pengembangan ilmu ushul fikih. Beliau punya catatan menarik di dalam kitab Man'ul Mawani'. Di antaranya adalah, dan tidak berjalan waktu sedikit pun yang kosong dari penulis, dan tidak berjalan waktu sedikit pun yang kosong dari menulis karya ilmiah, dan tidak berjalan zaman sedikit pun kecuali karya-karya besar yang selalu memecahkan permasalahan yang rumit, dan tidak berjalan tahun sedikit pun kecuali pena kami selalu terpakai untuk mengurutkan serta merevisi. Wow, ini dasar sebuah semangat, menggambarkan semangat beliau sebagai seorang ulama besar, karya besar, betul-betul membangun peradaban di bidang ilmu-ilmu keislaman dalam spesifikasi ushul fikih. Makanya menarik kita mengkaji Jamul Jawami' ini, sehingga kita akan banyak mendapatkan mutiara dari beliau untuk basis pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan relevansinya dengan ilmu-ilmu yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.